Bismillahirrahmanirrahim. وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mulai membuka tahun kita dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat-nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita juga bersolawat dan bersalam pada Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dengan hadis 7 perkara yang membinasakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, asyirku billah, was-sihru, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq, wa aklu riba, وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات." Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, tinggalkanlah 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dengan tujuan-tujuan ibadah yang lain. Wasihru, dan sihir. Wa qatlu nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu riba, dan memakan riba. Wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm az-zahfi, lari dari medan pertempuran. Wa qadfu al-mu'minat al-muhsanat al-ghafilat, al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh perempuan-perempuan beriman yang menjaga diri dan kesuciannya dengan perbuatan zina. Kita sudah selesaikan pembahasan perkara yang pertama yang membinasakan, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkara yang kedua yang membinasakan kita, yang menurunkan derajat iman kita, yang akan mendatangkan hukuman Allah yang berat, mungkin di dunia, terlebih lagi di akhirat, jika kita tidak bertobat dari perbuatan tersebut dan Allah tidak memberikan ampunan kepada kita, yaitu perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Sihir ini adalah sesuatu yang dapat melakukan sesuatu di luar kewajaran, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak logis
bisa dilakukan oleh sihir. Sihir itu bisa tiba-tiba menjadikan orang sakit misalnya, tanpa dia menyentuhnya, tanpa dia menyakitinya secara langsung. Tiba-tiba membuat orang sakit. Bahkan bisa membunuh orang. Sihir bisa membunuh. Sihir bisa memisahkan antara suami dan istri. Bisa juga sebaliknya, merekatkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan sihir juga orang bisa terbang di langit. Dengan sihir orang bisa berjalan di atas angin. Dengan sihir orang bisa masuk dari mulut sapi keluar dari tubuhnya. Banyak hal-hal yang tidak masuk di akal yang bisa dilakukan dengan sihir ini. Secara umum, perkara-perkara yang terjadi di luar kewajaran itu disebabkan karena beberapa hal atau dikategorikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu terjadi pada para nabi. Nabi bisa seperti Nabi Soleh tiba-tiba unta keluar dari lubang batu. Ini Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, bisa menghidupkan orang mati, membuat orang buta menjadi melihat. Itu namanya mukjizat, terjadi pada para nabi. Dan itu adalah sesuatu yang kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi tersebut. Yang kedua namanya karamah. Karamah ini juga hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada manusia. Dan mereka bukan nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan-kelebihan yang sifatnya di luar kewajaran atau tidak logis. Itu disebut dengan karamah. Sebagian sahabat ini tidak banyak disebutkan, tidak banyak disebutkan karamah dari para sahabat. Kata Ibnu Taimiyah, karena sahabat itu sudah sangat kuat imannya, jadi tidak perlu lagi ditambah dengan karamah. Biasanya karamah terjadi orang-orang di belakang sahabat. Karamah itu kegiatan itu menguatkan, bukan berarti menjelma, tidak. Imannya sudah kuat, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi pada orang-orang yang saleh. Para sahabat tidak banyak disebutkan karamah mereka. Antaranya misalnya sahabat Umar bin Khattab yang pernah di mimbar berbicara dan memberikan komando kepada pasukan. Ada pasukan yang diutus untuk berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba sementara khutbah Jumat dia bilang, mundur ke arah gunung. Orang mendengar khutbah, kenapa tiba-tiba ini khutbahnya mundur ke arah gunung? Tiba-tiba tidak nyambung gitu. Ternyata dia bilang, saya tadi sementara khutbah, Allah perlihatkan kepada saya itu pasukan saya sedang berperang, seperti dia lihat film. Ya. Dan dia berikan komando untuk mundur ke arah gunung. Itu salah satu karamah, yang di luar kewajaran dan secara akal itu tidak logis. Ya, karena bukan televisi. Tiba-tiba begitu dia melihat dan dia berikan komando, itu didengar oleh pasukannya di sana. Ya, itu oleh pasukannya yang sedang bertempur. Orang-orang di belakang sahabat banyak mendapatkan karamah. Kata dia, karena mereka derajat imannya di bawah para sahabat. Karamah ini ada pada orang-orang terjadi dari karamah biasa, orang-orang yang soleh, orang-orang
berjuang agama Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan karamah-karamah sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya sihir. Sihir juga perkara yang terjadi di luar kewajaran, tetapi dengan bantuan syaitan. Dengan bantuan syaitan. Yang keempat adalah namanya istidraj. Istidraj ini bukan sihir. Orang tiba-tiba punya kelebihan yang luar biasa, tapi dia juga bukan orang soleh. Dia juga bukan orang soleh, dan dia juga tidak belajar sihir. Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah, itu namanya istidraj. Istidraj itu semacam perangkap, ya, di orang yang jauh dari agama. Dia jauh dari ketaatan, dan Allah ingin semakin menjauhkan dia dari agama. Maka diberikanlah kalimat itu sehingga dia merasa sombong dengan kelebihannya. Dibilang, saya juga tidak tahu, saya punya karomah. Dia merasa memiliki karomah, padahal dia bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah cinta sama saya. Ini saya diberikan kelebihan. Kalau sholat tiap hari Allah tidak diberikan Allah sama kamu. Saya tidak pernah sholat, saya punya banyak kelebihan, saya tidak belajar sihir. Berarti Allah cinta sama saya. Itu namanya istidraj. Ya, Allah menjadikan dia masuk dalam perangkap istidraj itu, membuat dia semakin jauh dari agama. Ya, semakin jauh dari agama benar. Ya, dia merasa dicintai oleh Allah, padahal dia sangat jauh dan semakin dijauhkan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 4 hal yang 4 bentuk. Ya, kalau kita mendengarkan kisah-kisah tentang hal yang terjadi di luar kewajaran dan tidak logis, maka ini 4 kemungkinan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, salah satunya adalah sihir. Jadi sihir itu memang nyata. Ya. Karena itu kita diperintahkan untuk membaca dan berhidup membaca Al-Quran dan berhidup dari sihir ini. Surah Al-Falaq kita membaca wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari bahaya keburukan yang dilakukan oleh an-naffatsat, tukang-tukang sihir. Maksudnya yang meniup-niup sebenarnya, meniup-niup. Karena tukang sihir itu kalau dia menyihir, dia buat bulu-bulunya, ya, asal dari gulungan rambut, atau macam-macam lah, tulang-tulang, ini benang, rambut, kusuk-kusuk jarum, ini namanya bulu-bulu sihir, simpul-simpul sihir. Ada simpul-simpulnya. Kalau sudah dibuat simpul-simpulnya, kemudian dia baca, kemudian ditiup. Itu namanya meniup-niup. Jadi tukang sihir disebut orang-orang yang meniup-niup mantra-mantranya pada simpul sihirnya untuk mengirimkan sihir. Itu media untuk dia berkomunikasi dengan syaitan yang kemudian menjalankan tugas, ya, memberikan khidmah kemudian untuk mengerjakan apa yang diinginkan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Jadi bahaya tukang sihir yang meniup, ya, pada al-uqad, pada simpul-simpul sihir. Sihir merupakan sesuatu yang Allah juga menceritakan tentang Nabi Musa, saya kira sudah sangat masyhur. Bagaimana kisah beliau dengan para tukang sihir Firaun. Meskipun tukang sihir ini dia masuk dalam kategori sihir takhyil. Ada sihir haqiqah, ada sihir takhyil. Sihir haqiqah itu hakikat, artinya betul-betul dia, misalnya tali disihir jadi ular, jadi ular betul. Itu sihir hakikat. Tadinya tali betul-betul jadi ular. Takhyil adalah menyihir pandangan saja. Dia menyihir pandangan. Sebenarnya tadinya tetap tali, tidak berubah jadi ular. Tapi mereka berubah menyihir pandangan manusia. Ya. Jadi tukang sihir yang dikatakan saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan manusia. Dikhayalkan kepada orang yang melihat bahwasanya tadi itu berubah menjadi ular. Jadi itu dalam pandangan orang yang melihat saja.
Padahal sebenarnya tali itu tetap tali. Nah, makanya ketika dia Musa lempar tongkatnya, berubah jadi ular betul. Ini manusia bilang, wah ini asli. Ya. Maka mereka menyungkur sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada sihir hakikat dan ada sihir yang hanya menyihir pandangan. Ya. Khayalkan bahwa dia melihat sesuatu. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah disihir oleh orang-orang Yahudi. Ya. Meskipun pengaruhnya tidak kuat terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau ketika disihir oleh Yahudi itu, beliau merasa sudah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Itu pengaruh sihir yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Hingga kemudian Allah memutus memperlihatkan kepada beliau dalam mimpi ada dua malaikat yang sedang berbicara, satu di kepalanya, satu di kakinya Nabi SAW, dan dia bercakap-cakap malaikat itu. Sebenarnya kenapa orang ini? Sebenarnya dia di sini. Dia bilang di mana diletakkan simpul sihirnya? Dia bilang di sumur fulan, sumur dalam sumur tertentu, di dasar sumur di titis batu besar. Nah, maka Nabi ketika terbangun disuruh oleh Nabi Talib juga bin Awam, seperti tiga orang sahabat sudah pergi ke sumur itu. Ada di bawah sumur, di dasar sumur ada batu besar, di bawahnya ada simpul sihir. Nah, ternyata benar mereka temukan. Ya. Dan ketika mereka temukan, dibacakanlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Hingga setiap satu ayat dibaca terlepas satu simpul. Ya. Sampai selesai dibaca terlepas semuanya simpul-simpul, 11 simpul daripada simpul sihir tersebut. Nah, itu disihir oleh seorang Yahudi. Mengapa Nabi terkena pengaruh sihir? Karena Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa dia juga adalah manusia biasa. Karena kemarin seharusnya Nabi kan tidak kena sihir. Ya, betul. Karena orang yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok bisa terkena sihir? Itu pengaruhnya sangat kecil kepada beliau. Hikmahnya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu hanya manusia biasa. Dan itu juga secara fisik juga terkena senjata. Beliau ketika berperang juga patah gigi beliau, tertusuk ya pipi beliau dengan besi. Dan berpikir harusnya Nabi yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Dia yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memperlihatkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Manusia biasa sehingga tidak terjadi pada umat seperti yang terjadi pada umat sebelum kita yang kemudian menganggap Nabi seperti Tuhan, ya, menganggap Nabi seperti Tuhan, menjadikan Nabi seperti Tuhan atau bahkan meyakini sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sihir itu hakikat, ya, dia sesuatu yang benar adanya. Karena ada orang tidak percaya sihir. Ya. Mungkin orang-orang di barat mungkin tidak percaya sihir. Orang yang mengatakan cuma sulap saja. Ya, karena sulap kan berbeda dengan, dan sulap juga bagian dari sihir sebenarnya. Bagian dari sihir, tapi sihir yang hanya mengandalkan kecepatan dan tipuan mata. Ya. Mungkin orang-orang sebagian mengatakan dari sihir itu cuma sulap semuanya, tipuan semuanya. Mungkin kebanyakan seperti menggunakan trik-trik tipuan, tapi ada sihir yang yang daripada. Nah, itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pengaruh sihir tersebut. Sihir ini termasuk perbuatan yang membinasakan karena dia bekerja sama dengan syaitan. Bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan tidak akan memberikan bantuan kepada dia kalau dia tidak menghambakan dirinya kepada syaitan. Jadi harus menghambakan
dirinya kepada syaitan. Dan ada banyak dukun-dukun, tukang-tukang sihir yang sudah bertobat dan meninggalkan praktek sihir dan perdukunan, dan mereka bercerita tentang pengorbanan yang harus mereka lakukan ya kepada para syaitan-syaitan tersebut. Makin hebat pengorbanannya, makin tinggi ilmu sihir. Jadi kuat-kuatan, siapa yang kuat berkorban, ada yang puasa sampai 40 hari, tidak makan apa-apa, atau hanya minum saja air atau makanan yang kadang-kadang yang menjijikkan. Ada yang harus makan ayam mentah-mentah, ya. Ada yang harus makan bangkai. Ya. Siapa yang kuat, yang tahan, ya semakin tinggi pun. Kalau tidak tahan melakukannya, maka ilmunya hanya rendah-rendah saja. Ada pengakuan para tukang sihir yang sudah bertobat. Ada juga yang sudah mengunci Al-Quran. Sudah mengunci Al-Quran. Jadi semakin tinggi juga tingkat kekafirannya, semakin tinggi juga ilmu sihirnya. Ada yang Al-Quran ditaruh di atas mohon maaf, ditaruh di atas kloset jongkok, pas diinjakannya itu ditaruh Al-Quran. Setiap dia buang air dia injak. Semakin hebat ilmu, semakin tinggi tingkat kekafirannya, semakin tinggi juga ilmu sihirnya. Semakin besar pengorbanan yang dia berikan untuk syaitan, semakin hebat juga ilmu sihir yang dia miliki. Itu nasi itu kuat-kuatan. Ya, ada yang hebat tinggi, itu berarti dia sudah banyak dia punya pengorbanan untuk syaitan. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, karena itu sihir itu mengeluarkan dari Islam. Karena dia menghambakan dirinya kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." ويتعلمون منه وما يفرقون به بالمرء وزوجه dan seterusnya ayat-ayat. Allah berfirman yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan dalam kerajaan Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Nabi Sulaiman itu Nabi yang Allah berikan mukjizat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kemampuannya bisa mengendalikan angin, ya, bisa mengendalikan hewan, bisa mengendalikan jin. Ya. Jadi semua jin takut ketika Nabi Sulaiman hidup. Dan semua sihir tidak ada yang bisa sangat besar. Semua buku-buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman di tanah. Sehingga tidak ada setan yang berani pergi mencuri lagi buku sihir untuk diajar ke seorang manusia. Pas membawa singgasana Nabi Sulaiman. Ini orang yang sudah bilang Haikal Sulaiman yang mereka bawa beban dan sihir. Jadi ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin tidak tahu, syaitan tidak tahu. Sulaiman sudah ini kita baca dalam Al-Quran misalnya. Ya, bahwasanya syaitan-syaitan tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman kecuali setelah Nabi Sulaiman meninggal sambil bertelekan pada tongkatnya. Nanti ditongkat dimakan rakyat, tongkatnya dimakan rakyat, patah, baru terjatuh Nabi Sulaiman. Barulah tahu jika ternyata sudah meninggal itu orang. Ya. Menunjukkan itu lemah sebenarnya. Sebenarnya sangat lemah. Ya. Nabi Sulaiman meninggal pun tidak asal itu. Kecuali setelah tongkatnya patah dimakan rakyat. Ya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, nah kembalilah ini jin-jin syaitan-syaitan ini membisikkan lagi kepada tukang sihir atau kepada manusia. Ya, dia ingin mengajarkan sihir kepada manusia. Dia bilang itu dulu Sulaiman tukang sihir paling hebat. Ya. Ini bisikkan kepada manusia bahwa
Nabi Sulaiman tukang sihir yang paling hebat. Nah, banyak orang terpengaruh dengan bisikan syaitan ini. Maka mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh syaitan. Wattabi'u ma tatlu syaitan ala mulki Sulaiman. Oh, mereka mengikuti apa yang disampaikan syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafar. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Itu biasa setan. Jadi syaitan. Nabi pun dia kafir. Begitu dia mau membalikkan supaya orang mau mengambil sihir-sihir itu. Ya. Dia tidak mengatakan dia bukan manusia betul dirinya. Supaya orang mau mereka kondisi berarti sihir Sulaiman ini dipanggil. Dan dia membisikkan kepada orang-orang bahwa di bawah singgasana Sulaiman di situ dia kumpul semua kitab-kitab sihir. Jadi orang menggalinya mereka dapatkan semua kitab. Mereka kembali tersebar sihir. Akhirnya mereka bilang bahwa Nabi Sulaiman ini memang topnya tentang sihir. Ya, semua buku sihir itu singgasana. Nah, makanya Allah kemudian membersihkan nama Nabi Sulaiman dalam ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman bukan penyihir, yaitu nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tukang sihir. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru. Tapi yang kafir itu adalah setan-setan. Walakinna syayatin kafaru. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mengajarkan sihir kafir. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi syaitan itulah yang kafir karena dia telah mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malaikati min ba'di Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat juga yaitu Harut dan Marut, dan malaikat yang pernah diturunkan dan menjadi ujian pada manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mereka harus mengatakan dulu, kami ini cobaan, kami ini ujian. Innama nahnu fitnah, fala takfur, jangan kamu kafir. Artinya kau belajar sihir juga kafir. Jangan belajar sihir. Innama nahnu fitnah, fala takfur. Karena cobaan yang kalian jangan kalian kafir. Belajar sihir menyebabkan kekafiran. Jadi sihir sangat berbahaya. Mempelajari sihir, mengamalkan sihir, apalagi mengajarkan sihir adalah bentuk-bentuk kekafiran. Itu dalil yang sangat tegas tentang haramnya perbuatan sihir ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai kekafiran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Setan itulah yang kafir karena dia mengajarkan sihir kepada manusia. Pula perkataan dua malaikat yang mencobaan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah cobaan, makanya kalian kafir. Mempelajari sihir dan mengamalkannya menyebabkan kekafiran, mengeluarkan dari Islam. Karena itu dalam Islam hukuman bagi tukang sihir itu sangat berat. Tidak ada hukumannya di dunia. Dalam hadis disebutkan haddus sahiri darbatun bis-sayf, darbuhu bis-sayf. Hukuman bagi seorang penyihir adalah tebasan dengan pedang. Ini hukuman mati. Hukuman mati. Itu hukuman bagi para tukang sihir. Karena begitu besarnya mudarat yang ditimbulkan oleh tukang sihir tersebut, sehingga Rasulullah SAW menetapkan hukuman bagi mereka, hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan praktek sihir tersebut. Jika barangkali ini yang dapat kita
sampaikan pada kesempatan ini. Sudah beberapa penjelasan sihir waktu. So kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.